Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Padepokan Jati Keramat. Nah, malam hari ini kita sama-sama kumpul di lingkungan pendopo Padepokan Jati Keramat, ya, dalam rangka selain silaturahmi juga kita sedang melaksanakan, kebetulan bulan ini masih adalah bulan Maulid, yang mana tadi kita sama-sama sudah melakukan sesuatu doa bersama kepada Yang Maha Kuasa, dan kita lakukan juga untuk perjalanan kemarin, perjalanan kita ke Bogor, yaitu salah satunya adalah Mbah Dalem dan Mbah Empang. Nah, untuk ini saya ingin memberikan satu arahan. Kenapa pada saat kemarin kita ke Mbah Empang? Salah satu adalah di dalam pelajaran ilmu yang kita pelajari saat sekarang ini, itu adalah ilmu dalam, ilmu yang menjurus ke dalam. Makanya kita perlu ke Mbah Empang, bukan berarti sesuatu hal yang kita cari di sana, tetapi kita mencari ke dalam, di dalam ke diri kita sendiri, di dalam masing-masing, di dalam diri manusia lah. Nah, pelajaran yang kita dapat di sana adalah salah satu yang saya dapatkan dari petunjuk yang kita dapat, yaitu adalah tentang masalah saudara batin. Nah, saudara batin ini sangat erat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak pernah bertegur sapa dengan yang namanya saudara batin. Kita hanya tahu pada saat kita berjalan, itu seringkali kita hanya taunya diri kita yang kasar ini, ya, badan kita yang kasar. Tetapi pada dasarnya dan prinsipnya di dalam diri kita itu ada kehidupan, yang mana kehidupan tadi itu seringkali kita tidak temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kita yang mempelajari di dalam kehidupan ilmu, itu kita mengkaji hal-hal yang seperti ini. Salah satu adalah ilmu di dalam diri kita sendiri. Nah, yang saya dapat salah satunya adalah kalau kita itu punya nama. Nama saya Edi. Edi ini akan bicara dengan orang lain, tetapi bicaranya dengan badan kasarnya. Tetapi ada Edi yang hidup di dalam diri kita. Salah satunya yaitu yang kita bawa setiap saat ke dalam kehidupan kita. Ya, Edi yang di dalam inilah yang dinamakan saudara di dalam batiniah kita. Nah, jadi itulah yang saya katakan bahwa kita belajar, dan kita kemarin ke Bogor untuk mempelajari sesuatu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan badan ini ada yang dinamakan badan di dalam dan badan di luar. Artinya badan di luar ini adalah kasat, ya. Artinya sebagai bentuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi yang di dalam ini juga ada kehidupan. Kita bisa bicara seperti ini karena ada kehidupan. Nah, makanya dapat pelajarannya adalah kita pada saat kita masuk ke makam Mbah Dalem, itu kita diminta untuk berassalamualaikum kepada para jenazah-jenazah yang sudah dimakamkan dahulu kala. Barulah kita setelah assalamualaikum sama ahli kubur, kita baru masuk ke dalam, ke Mbah Dalemnya. Nah, kenapa itu pelajarannya? Nah, bahwa kita pun kalau mau ke dalam diri kita, kita juga mesti berassalamualaikum kepada diri kita. Contohnya, assalamualaikum Edi. Saya mohon izin kepada Edi untuk bisa masuk ke dalam saudara batinnya saya. Saudara batin saya yang ada di dalam ini untuk meminta petunjuk.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar batin ini bisa berkomunikasi dengan diri kita. Nah, pelajaran ini adalah pelajaran yang kita dapat sehari-hari sebetulnya. Pada saat kita memasuki makam, kita di situ disuruh assalamualaikum ya ahli kubur semuanya. Nah, baru kita masuk. Nah, setelah masuk ke mbah dalam, di makam tadi itu ada sesuatu yang memang berbeda dengan makam-makam yang di luar sana. Kenapa saya bilang berbeda? Makamnya itu di atas semen dan dia adanya di bawah tanahnya. Jadi kalau makam umum itu makam tanahnya itu ada gundukan di atas. Nah, makam dia adanya di gundukannya di bawah, bukan di atas. Nah, itulah yang dimaksud dalam. Nah, dalam pelajaran ilmu, nah kita ini adalah mempelajari ilmu dalam. Jadi bagaimana cara kita mengorek ilmu dalam? Yang mana ilmu dalam itu sangat erat kaitannya dengan alam yang tidak kelihatan. Katakanlah itu alam gaib. Nah, karena itu ada alam gaib, maka di dalam kita ini ada gaib kehidupan. Yaitu contoh, pada saat kita tidur, kita sudah tidak sadar. Kenapa bilang tidak sadar? Karena apa? Karena semua pikiran dan sebagainya itu sudah tidak berfungsi. Yang berfungsi ya adalah yang di dalam diri kita. Dia tidak pernah tidur, dia tidak pernah istilahnya lalai sedetik pun. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada saat kita mimpi, dan ini dirasakan oleh teman-teman kita yang belajar ilmu diri, itu pada saat dia mimpi, dia ribut, dia berantem, atau dikejar-kejar makhluk halus, dia memakai ilmu yang ada dan dipelajari di dalam dirinya masing-masing. Nah, saat tidur, itu semua keadaan sudah tidak mungkin lagi. Ingat, tetapi satu, setelah dia mimpi, berantemlah katakan. Nah, pada saat dia berantem, dia bangun. Dan tangannya dia seperti menghalau. Dan musuh tadi dalam mimpinya itu mental ke luar sana. Nah, setelah dia sadar dalam tidur ini, dia bangun, dia sudah duduk seperti ini sambil tangan seperti ini. Artinya, yang di dalam inilah yang membangunkan kita, ya, untuk kita bisa tahu apa yang menjadi kehidupan yang ada di dalam diri kita ini. Jadi badan kita ini tidak berfungsi saat kita tidur. Tapi pada saat kita sedang bermimpi, karena ilmu ini main, maka dia akan keluar ilmu itu menyelamatkan badan kita. Ini salah satu yang saya katakan. Nah, ilmu ini juga bisa saya bilang aneh kalau seandainya orang yang nggak belajar. Tapi buat kita nggak aneh. Kenapa? Ilmu ini hidup. Namanya ilmu hidup. Ilmu dalam diri kita itu adalah ilmu hidup. Yang mana? Salah satu contoh, teman kita dulu pernah kecelakaan. Jarinya ini, jari kelingkingnya ini patah, retak, dan harus dioperasi. Nah, pada saat dia mau dioperasi, harus disuntik bius oleh dokter. Dan dikatakan oleh dokter bahwa ini sudah tidak akan mungkin berfungsi. Ya kan, Pak? Nah, setelah itu dibiuslah teman kita ini. Secara otomatis dalam waktu beberapa detik teman kita ini sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya dokter istilahnya melihat, oh ini udah nggak ada fungsinya. Ambillah alat-alat kedokteran, termasuk salah satunya adalah pisau bedah. Nah, pada saat dokter itu datang,
teman kita ini mau dipegang tangannya, dia langsung terbangun. Nah, terbangun itu langsung ingin menerkam yang namanya dokter itu. Nah, dokter itu heran. Kenapa saya bilang? Dia panggil kita, "Pak, ini gimana?" Nah, setelah kita dekatkan dan kita bisikkan sama teman kita ini sedang dalam keadaan mau dioperasi. Jadi nggak usah dilawan, tidur aja, pasrahkan aja. Nah, setelah dia dalam keadaan yang tidak sadar seperti ini, dia mengangguk, dia tidur lagi. Nah, ini salah satu. Kenapa? Dokter itu pun bingung. Kenapa orang dalam keadaan dibius dan dia pada saat mau dioperasi bangun. Nah, mungkin menurut ilmu kedokteran sulit ya diambil logika. Nah, inilah yang saya katakan bahwa di dalam kita itu ada yang hidup, yang ingin menyelamatkan badan kita yang ada di luar. Makanya dengan pelajaran Mbah Dalem, marilah kita sama-sama mempelajari yang ada di dalam diri kita yang bisa menghidupkan kita ini sampai dengan detik ini. Kita hidup tuh karena ada yang di dalam. Tapi selama hidup kita tidak pernah yang namanya menyapa, "Assalamualaikum saudaraku yang batin." Nah, saudara batin ini tidak pernah disapa. Nah, pada waktu Idul Fitri, orang mengatakan bahwa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita sekarang nggak perlu ke orang lain dulu lah katakan, tapi antara kita sama kita saja dulu, bahwa kita juga punya yang namanya batin. Nah, itu juga nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita minta maaf. Padahal selama ini kita banyak juga mungkin kadang-kadang membohongi batin kita sendiri, Pak, dalam keseharian-seharian. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita bisa untuk mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada yang hidup, dan dialah yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Maka jangan pernah bohongi diri, jangan pernah hianati diri kita. Kalau kita memang ada kesalahan terhadap diri kita, ya kita minta maaflah sama yang di dalam kita ini. Agar apa? Agar Allah juga memberikan jalan kita itu yang baik, yang benar. Makanya disebut di situ, "Ya Tuhan, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus." Kalau kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah batiniah ini, insya Allah kita juga akan bisa berjalan dengan lurus, Pak. Tidak pernah neko-neko dalam kehidupan. Nah, makanya ilmu ini, ilmu diri kita ini adalah ilmu untuk supaya kita mencapai kehidupan, keselamatan dunia dan akhirat. Itu salah satu. Nah, di Mbah Dalem itulah pelajarannya. Nah, dari Mbah Dalem tadi kita masuk, Pak, karena masih areanya Bogor, maka kita berlanjut ke area namanya Mbah Empang. Nah, Mbah Empang ini terkenal di area sana, termasuk yang sering didatangi oleh para santri dan jamaah-jamaah yang lain-lain. Nah, kita bukan masalah Mbah Empang ini bagaimana, enggak. Sekarang kita bicara Mbah Empang ini adalah tentang masalah kehidupan kita dengan kehidupan yang nyata. Nah, Empang itu kenapa disebut Empang? Mungkin dia dulu dikuburnya dekat Empang. Tapi kita bicara bukan masalah Empang itu dan dia dikuburkan di Empang itu sebagai seorang ulama penyebar agama, bukan itu. Kita yang di sini mencari kehidupan dunianya. Empang di sini adalah tempat untuk beternak yang namanya ikan, ya, dan kehidupan. Tidak akan mungkin ikan itu akan hidup bila mana tidak ada air. Dan Empang itu mustahil tidak ada airnya, pasti ada airnya. Nah,
disinilah kita kembali juga kepada tadi, bahwa di dalam kehidupan kita itu, ada air di dalam diri kita, Pak. Mungkin air itu dalam hidup kita, di sini badan kita, itu bisa berapa persen. Bukan darah saja yang di dalam hidup kita, dalam diri kita, tapi ada air, ada darah juga yang mengalir dan bisa kita hidup sampai sekarang. Bila mana kita tidak konsumsi air, kemungkinan tidak ada kehidupan. Sama dengan cerita yang diceritakan oleh Siti Hajar. Siti Hajar itu mencari kehidupan, mencari air, makanya ada air Zam-Zam. Nah, kita belajar di sini untuk apa? Supaya kehidupan kita itu ke depan bisa lebih terbuka dan lebih berkah. Makanya disebut Mbah Empang, mbah yang mungkin mengajarkan kita tentang kehidupan ke depannya nanti seperti apa, agar kita hidup bisa, kalau orang bilang itu ya gemah ripah loh jinawi, artinya hidup yang baik, sandang, pangan, dan papan. Nah, ilmu inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita, mengajarkan bahwa kita itu harus hidup, Pak, untuk tidak sengsara. Apabila yang saya katakan tadi, bila mana kita juga mengakui tentang yang ada di dalam diri kita ini. Nah, inilah yang akan berhubungan kepada doa-doa kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan nanti di channel YouTube Edi Prasetyono, Padepokan Jati Keramat. Saya rasa itu dulu sementara, dan kita akan sambung lagi nanti live berikutnya dengan izin Yang Maha Kuasa. Saya rasa itu dulu ya. Ya, semua cukup? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa untuk semua.